Buka di halaman 19, masih bahasan tentang kesempurnaan milik Allah, kekurangan dan kekhilafan adalah milik manusia. Itu temanya. Wa ibtiqaruhu ila dzatin au mujidin. Mustahil Allah butuh kepada suatu zat atau kepada pencipta. Wa alla yakuna wahidan fi dzatihi au sifatihi, dan mustahil keberadaan Allah tidak esa di dalam zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-azzu, dan mustahil Allah bersifat lemah. Wa wujudu syai'in minal alam bigweri iradatihi ta'ala, dan mustahil keberadaan atau wujud sesuatu dari alam tanpa kehendak Allah. Dah di situ dulu. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, balik lagi sedikit kita pada bahasan sebelumnya, bahwa Allah memiliki sifat wajib. Ada berapa? Sifat wajib Allah ada berapa? 20. Sifat mustahil di Allah ada berapa? Yang wajib 20, secara otomatis yang mustahilnya juga. Coba kita sebutin. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul, qiyamuhu, wadaniyat, ilmu, basor, kalam, aliman, hayan, masih ada ya? Bekas ilmu ngaji dulu waktu MI ya? Masih nyisa ya? Nah sekarang yang mustahilnya. Coba yang mustahilnya. Lah kan tadi ngomongnya pertama yang wajib, sekarang yang mustahilnya katanya ada 20. Ayo. Adam, udus, fana, mumasalan, lil hawadisi, ihtiyaj, ta'adud, aju, karoha, jahal, maut, soma, umyun, bukmun, ajijan, karihan, jahilan, maitan, asoma, akma, abkama. Ayo bareng. Gimana sih? Lah masa yang wajibnya tahu, yang mustahil kagak tahu? Hah? Oh kagak pernah dilakuin? Aduh, kirain mau pernah dilakuin. Yang kemarin kita bahas yang mustahil di Allah tu Adam, artinya tiada. Yang kedua hudus, artinya baru. Yang ketiga fana, artinya hancur, binasa. Yang nomor keempat
namanya mumasalan lil hawadis, sama dengan yang baru. Dan yang nomor kelima adalah ihtiyaj. Ihtiyaj atau ibtikor, butuh kepada yang lain. Mana? Wabtikoruhu iladatin. Jadi nomor keberapa nih? Nomor keberapa? Berarti Adam, hudus, fana, mukholafah, lil hawadisi, sama ihtiyaj atau ibtikor. Berapa jadinya? Tadi 6, sekarang 5. Gimana sih? Ayo. Adam, hudus, fana, mumasalan, lil hawadisi, terus ihtiyaj jadi nomor keberapa? 5. Bang susah kalau sama aki-aki mah begini. Ada yang mau lihat, ternyata lihatnya Asmaul Husna. Lah salah buka. Lah kagak ada di Asmaul Husna. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah. Memang bahasan tauhid ini boleh dibilang bahasan yang sangat mendasar, yang memang fungsinya adalah yusohihu akidatan, untuk mengesahkan akidah, meluruskan iman, meluruskan keyakinan. Ya kajiannya adalah tauhid. Kita sering mendengar bahwa orang ketika wafat selalu didoainnya, mudah-mudahan membawa iman Islam. Berarti membawa iman Islam. Iman berarti tauhidnya lurus, Islam menjalankan syariat. Orang menjalankan syariat agama, sholat, ibadah, dan lainnya itu Islam. Keyakinannya lurus, akidahnya lurus, namanya mudah-mudahan wafat membawa iman Pas ketika ditanya baru di majlis taklim, Adam, hudus, fana aja kagak apa. Padahal standar kajian akidah sifat 20 yang wajib mesti tahu, yang mustahil 20 mesti tahu, yang satu yang boleh di Allah mesti tahu. Ini standarnya. Katanya mau belajar akidah. Nah, di nomor kelima perhatikan kalimatnya. Mustahil Allah itu memiliki sifat ibtikor. Mustahil Allah memiliki sifat ihtiyaj. Artinya butuh kepada yang lain, membutuhkan bantuan atau membutuhkan teman. Kenapa sebab Allah itu tersifati dengan sifat istignaiyah. Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada makhluk. Lihat, wabtikoruhu iladatin au mujidin. Ini kayaknya yang ngaji makin banyak, kitabnya terbatas. Ini mah harus punya kitab semua. Syukur-syukur dibawa ke rumah. Waktu ngaji kagak dibawa lagi. Ini karena memang boleh dibilang saya tuh kalau ngaji, kalau nggak pakai kitab mendingan kagak usah saya mah. Gitu.
Sebab ngaji itu bukan bicaranya cuma ngedengerin. Bagaimana orang bisa nyimak, mengikuti kalimat demi kalimat yang memang rujukannya ada. Jadi kita bukan bicaranya ngomong ceramah ayo aja kemudian buktinya kagak ada. Jadi sekarang tuh dalilnya mana gitu kan. Dalilnya mana? Nih kita lagi ngomong pakai dalil. Kita lagi ngomong ternyata ayat Qur'annya ada. Kemudian kaul ulamanya juga ada. Makanya penting ini harus punya kitab. Nggak punya kitab mengambang. Nggak punya kitab ngambang. Lagian saya juga kan pesimis sama bapak-bapak. Nggak mungkin usia aki-aki doyan nonton YouTube, nggak mungkin. Mau sekalipun diupload di YouTube bagaimanapun, yakin kagak pernah muter. Kuotanya kagak ada kali. Itu. Jadi sekarang mah harus punya kitab aja deh. Kayaknya mesti ditambah lagi ya. Ya, Pak Suro aja kemarin katanya masih butuh Pak Suro ya. Butuh berapa Pak Suro kemarin? Kemarin itu. Sulam Taufik tuh butuh berapa? Hah? Iya. Pokoknya saya mau diadain aja lah. Saya siapin aja. Terserah mau diambil mau kagak, yang jelas saya siapin aja. Insya Allah nanti dah siap. Niliatin bahasanya. Allah itu mustahil wabtikoruhu ila datin. Mustahil Allah butuh kepada zat lain. Lah kalau manusia namanya makhluk manusia itu makhluk sosial. Artinya selalu butuh apa? Selalu butuh bantuan daripada orang lain. Selalu butuh berinteraksi, namanya manusia, makhluk sosial. Soknya buat saya, sialnya buat bapak, begitu. Jangan atuh. Masa sosial jadi dipecah-pecah begitu? Bagian soknya siapa, bagian sialnya siapa? Enggak juga. Makanya Allah tuh mustahil. Mau bukti bahwa Allah itu mustahil? Perhatikan firman Allah. Surat Fatir ayatnya ayat 15. Surat 35 ayat 15. Coba dibuka. Nih liatin apa kata Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u. Ibtikor itu asal kata daripada pukoro, pakoro. Artinya orang fakir itu orang yang butuh. Nah, kalimatnya di dalam Quran surat 35 ayat 15 Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Jadi yang memerlukan Allah siapa? Yang memerlukan Allah itu kita. Sedangkan wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan dia Allah maha kaya, tidak pernah memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Tuh, lihat. Dijelaskan di ayat ini yang butuh ma'antum, kata Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara. Kalian itu adalah orang-orang fakir yang selalu butuh kepada bantuan Tuhan. Pak, ada orang yang gak butuh dengan Tuhan. Semua orang butuh dengan Allah, apalagi dengan rahmatnya. Rahmat diturunkan ke dunia ini cuma 1%. Sementara yang disimpan oleh Allah di surganya kelak di akhirat itu 99%.
1% berebut manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. 1% berebut orang beriman, orang taat, orang durhaka, orang kafir, berebut 1%. Pantas cuma berebut lahan parkir doang 2.000 perak. 1 kali parkir 2.000 perak, orang mau bunuh-bunuhan. Kenapa? Berebut rahmatnya yang satu. Ini kita yang selalu butuh rahmat Allah. Makanya Allah mengajarkan kepada kita, Pak, buka Al-A'raf ayatnya ayat 96. Kata Allah kasih bocoran di 2023 yang mau Allah berikan kemudahan, yang mau Allah berikan keberkahan, nggak ada lain. Buka Al-A'raf 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai saja penduduk satu negeri, penduduk satu kampung, jemaah Darul Wasi'ah, orang Payangan, amanu wattaqau, mau beriman kemudian bertakwa, maka jaminannya lapatahna alaihim barokatim minas sama wal ardi. Yakin Allah bukakan keberkahan, bukan cuma dari bumi, dari langit keberkahan diturunkan, asalkan beriman dan bertakwa. Janji Allah yang lain mana? Buka takut kagak yakin 65 surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Kata Allah apa? Di akhir ayat 2 Allah katakan, wa mayyattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu mahroja, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah kasih mudah, Allah kasih solusi, bahkan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, oleh Allah dikasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh, modalnya apa tadi? Yang ingin diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan di 2023, modalnya 1 iman, nomor kedua takwa. Baca Al-A'raf 96, baca At-Tolak ayat 2 ayat 3. Janji Allah di Al-A'raf 96 dibukakan keberkahan dari bumi, dari langit semuanya. Di ayat At-Tolak Allah katakan diberikan jalan keluar, bahkan rizkinya tanpa berseri, unlimited. Rizkinya ternyata berlimpah ruah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu jaminannya. Makanya Pak, yang namanya salah satu ibadah yang betul-betul sarana untuk orang menuju takwa itu adalah sholat. 2023 nih, mumpung masih awal, benahin sholat. Orang-orang yang memang mau mengejar sholatnya, memperbaharui sholatnya, lihat kata Allah. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 14, surat 20 ayat 14, kata Allah bilang, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata lidzikri. Hei Musa, kata Allah, sesungguhnya aku itu Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Kalau engkau sudah mengenal aku, fa'budni, sembahlah aku. Kata Musa, gimana caranya ya Rob untuk menyembahmu? Kata Allah bilang, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku.
Jadi sholat adalah hubungan penghambaan yang terbaik. Allah sebagai kholik, kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba. Hubungan yang terbaik kita dengan Allah penghambaan lewat sholat. Di Al-Baqarah ayat 45 Allah katakan sholat itu sarana curhat. Sholat itu sarana pengaduan. Yang pengen keluar dari kesulitan, yang pengen mudah diberikan jalan, sholatnya benerin. Apa kata Allah? Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Bapak mau nyari solusi dari masalah, nggak perlu nyari yang lain, nggak perlu datang ke orang ngerti, nggak perlu datang ke paranormal. Cukup dengan sabar dan sholat jadi penolong kita. Wasta'inu bis sabri wassalah. Makanya Allah senang ketika orang ke dalam sholat, hambanya dalam sholat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hadis qudsi dikatakan saat hambaku di dalam sholat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada penghalang antara diriku dengannya. Dikata Allah begitu. Saat orang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah dalam hadis qudsi, tidak ada penghalang antara diriku dengan hamba ini. Artinya kalau orang memahami ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ayat tentang dialognya dengan Tuhan, curhatnya dengan Allah, niscaya Allah akan berikan kemudahan dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Jalannya selalu mudah. Makanya di situ sholat itu adalah solusi dari berbagai persoalan. Pak, sholat itu solusi dari berbagai persoalan. Yang banyak masalah, yang banyak problem, yang sulit dalam kehidupannya, yang sulit urusan rizkinya, yang boleh dikatakan rumah tangganya kurang bagus. Solusinya adalah saya tanyakan, sholat itu kebutuhan apa kewajiban? Ulangi, sholat itu kebutuhan apa kewajiban? Seharusnya sholat bukan jadi kewajiban, melainkan kebutuhan tiap waktu. Makanya kata Allah kembali tadi kepada surat 35 Fatir ayat 15. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Kamu itu orang-orang yang butuh sama Allah. Jadi kita mah orang yang butuh. Sedangkan Allah adalah yang maha kaya. Jadi Allah mah kagak butuh ke kita. Allah mah kagak butuh ke kita. Kita mau taat semuanya, mau beriman semuanya kepada Allah, tidak nambah kemuliaan Allah. Bapak mau dosa semuanya, maksiat semuanya, mau sepi masjid kagak ngaji, terserah. Kata Allah mau sepi ngaji terserah. Ngaji buat lu, kagak ngaji juga buat lu. Kata Allah kagak ngaruh, terserah. Yang butuh siapa? Yang butuh mah kita, bukan Allah. Maka di sini dikatakan waftiqoruhu ila dzatin, butuhnya Allah kepada zat lain, au mujidin, atau yang mengadakan, itu teh mustahil.
yu'asiru tahsisohu bibadil umuri, butuhnya Allah kepada sesuatu zat atau pencipta yang mempengaruhi kewenangan Allah terhadap sebagian perkara. Pak, kali Allah ngelihat kita nangis mulu dalam sholat, kata Allah, kesian nih bocah nangis mulu, kasih Allah maka gak ada istilah kasihan. Kali ini orang katanya jungkal-jungkal mulu, serius banget katanya, kesian udah 2 tahun kagak diijabah, kesian Allah. Tidak ada apapun yang mempengaruhi kebijakan Tuhan. Mau orang berdoa mau kagak berdoa, kalau kata Allah dikasih mah dikasih, bener nggak? Bener nggak? Makanya urusan rizki mah jangan bingung. Urusan rizki mah selama orang hidup ada nggak rizkinya? Ada. Selama orang hidup ada rizkinya. Rizki itu yang dimakan, yang dipakai, yang disalurkan di jalan Allah. Lah kalau memang rizkinya mah ada bagiannya. Nyalon jadi anggota dewan, pas ketika nyalon jadi anggota dewan ternyata kagak naik, habis duit 500 miliar, habis duit 1 miliar kagak naik. Ayo ngomongnya gimana? Hibur diri kita. Kalau memang rizki kita ya insya Allah naik. Lah kalau kagak rizki kita naik kagak. Mau pendukungnya banyak, mau modalnya gede, lah kalau kata Allah bukan rizkinya ya kagak naik, wong bukan bagiannya. Dipengen-pengen dari dulu waktu masih usaha lagi jaya-jayanya, lagi sukses-suksesnya, orang kata nih, perempuan mana juga mau sama kita, wong usaha lagi santer-santernya gitu kan. Kalau kita mau waktu itu nyari 2-3 orang mah insya Allah mau, wong kita lagi punya duit-duitnya, karir lagi bagus-bagusnya, ampe karang kepengen doang kagak naik-naik. Ayo Pak, ampe karang kepengen doang kagak dapat-dapat. Kenapa sebabnya? Lah emang bukan bagiannya. Lah kalau bagiannya satu mah nikmatin aja. Lah emang bagiannya segitu ya bah ya. Ini sok-sokan. Waktu muda aja kagak kuat, apalagi udah aki-aki. Ini mah romannya. Umur udah tua, udah aki-aki. Kerjaan batuk mulu ngomongnya. Ngomongnya nyandung deui. Kagak ada bercandaan lain aja. Emang udah bagiannya. Nikmatin aja gitu. Wong satu juga kagak habis kan ya. Lah iya orang mah itu. Kalau ada bagiannya ntar juga dikasih. Lah kalau kagak ada mah kapan ngimpi berulang kali juga kagak dapet. Wong bagiannya kagak ada. Itu simpel aja hidup mah. Lah iya. Itu mah dapat bagian kali. Jadi kayak begitu hidup masih kapi, udah simpel aja. Ada bagiannya ya insya Allah kebagian, ya kagak ada bagian mah kagak kebagian aja. Gitu aja deh. Nggak usah bingung-bingung. Wahada nakidu qiyamihi ta'ala binafsi. Ini adalah lawan daripada sifat qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsihi, Allah itu tidak butuh kepada tempat, tidak butuh yang menentukan. Maka lawannya ibtikor, lawannya ihtiyaj, mustahil. Allah butuh kepada yang mustahil. Yang butuh mah kita. Allah mah tidak membutuhkan apapun. Dalilnya mana tadi? Dalilnya mana tadi? Upah mulu. Orang mah bawa pulpen apa? Coret di situ bukunya.
QS 35 ayatnya ayat 15. Duh, romannya. Ngomong aja pengen nyandung. Ngaji bu pulpen juga kagak. Lanjut, wa alla yakuna wahidan fi dzatihi aw sifatihi aw af'alihi, dan mustahil Allah tidak esa, tidak tunggal, tidak satu dalam zatnya, tidak satu dalam sifatnya, tidak satu dalam pekerjaannya. Maksudnya bi antakuna dzatuhu juz'ain, seperti halnya zat Allah ada dua, fa'aktaro atau lebih banyak, aw yakuna lahu nadhirun lidzatihi, atau ada baginya zat yang lain yang sepadan. Tuhan ada dua, Tuhan ada tiga. Waduh, mustahil Tuhan ada dua, Tuhan ada tiga. Mana dalilnya? Buka di dalam surat 21 ayatnya ayat 22 Al-Anbiya. Apa kata Allah? Laukana fihima alihatun ilallah, andai saja di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, la fasadata, yakin akan hancur. Pak, saya tanya sama Bapak, kalau ada RT 2 hancur gak? Nah itu mah beda RT. RT 1, RT 2, RT 3 ya beda RT. Ini mah kalau misalkan RT 1 ketuanya ada 2, ribut gak? Ribut. Ada RW dalam satu RW 2 orang. Ada lurah dalam satu kelurahan 2 lurah. Ada camat dalam satu kecamatan 2 camat. Ada presiden misalkan 2 orang. Ribut gak? Waduh, ini presidennya, presiden kubu ini yang ini nih, presiden kubu sono yang sono. Itu mah kemarin musim kampanye. Kalau musim kampanye boleh dibilang presiden saya yang ini, presiden saya yang sono. Itu mah ketika kampanye. Tapi ketika sudah menang Pak Jokowi, berarti presidennya siapa? Lah Jokowi. Presidennya dia, nggak ada yang lain. Lah kalau Bapak sampai bilang presiden saya sama Prabowo, Prabowo aja udah masuk dalam kementerian sekarang. Ngomong kok begitu. Nah sekarang nih 2004, misal calon ada 3. Kata kubu sini presiden saya Anies, kata kubu sebelah sini presiden saya Prabowo, kata kubu sebelah sini presiden saya Ganjar. Kira-kira boleh kagak? Kalau Bali nyalon masih silahkan, tapi ketika naik dilantik presiden jadi berapa? Coba-coba presiden 2. Andaikan ada presiden 2, pemimpin 2, acak-acakan. Apalagi ternyata Tuhan banyak, tugasnya udah kayak menteri. Yang satu Tuhan mematikan, yang satu Tuhan menghidupkan. Waduh, ini Tuhan bagian yang menghidupkan, ayo aja bikin manusia. Udah dibikin diapain sama dia? Sama Tuhan yang satu lagi dimatiin. Itu kayak begitu, dihidupin dimatiin, dihidupin dimatiin. Lah ini kagak beres-beres. Laukana fihima alihatun ilallah la fasadata. Kalau saja ada Tuhan selain Allah, hancur di muka bumi ini. Jangankan bumi, langit segala macam, seluruhnya akan hancur. Satu tuh. Autakuna sifatun min sifatihi muta'addidatan min jinsin wahidin. Au yakuna mi fil wujudi dzatun hadisatun mumasilatun lahu fi sifatin min sifati, atau keberadaan satu sifat dari sifat-sifatnya itu berbilangan. Contoh, Allah itu punya sifat namanya kudrot. Tidak mungkin ada kudrot 2. Kudrot Allah mah yang dipakai buat manusia ya kudrot yang itu,
yang dipakai menciptakan alam ya kudrot yang itu, yang diciptakan binatang tumbuh-tumbuhan sama kudrot yang itu. Kalau kita beda nggak? Kita mah beda. Ilmu yang dipakai untuk bikin cucur beda sama bikin nasi uduk. Lah kalau misalkan terus sama dibikinnya ya susah. Ilmu perbengkelan beda sama ilmu kedokteran. Sama di mana? Main bongkar aja badan orang. Beda. Makanya kalau ada kemudian maaf ahlinya ahli bengkel ahlinya permesinan, bongkar bengkel, tiba-tiba suruh ngoperasi badan orang, itu namanya psikopat. Psikopat yang begitu mah namanya. Badan orang dihabisin ya, dibor segala macam ya, psikopat namanya yang begitu mah. Itu. Iya nggak? Artinya apa? Ilmu kita mah beda-beda. Ilmu yang dipakai A akan berbeda dengan ilmu yang dipakai B. Ilmu dipakai B beda dengan ilmu yang dipakai C. Artinya kita mah ilmu macam-macam, Allah mah hanya ilmunya satu. Masing-masing sifat Allah tidak ada dua, tidak ada tiga. Gak mungkin kudrot dua ada kudrot tiga, gak bakal. Gak mungkin ada ilmu dua, ilmu tiga, gak bakalan. Semua sifat Allah dari yang 20 cuma satu. Aw yakuna fil wujudi dzatun, atau ada dalam wujud suatu zat yang baru yang serupa dengannya, atau ada zat baru yang menyerupai kepada sifat Allah. Gak mungkin. Manusia gak bakalan ada yang memiliki sifat ketuhanan. Makhluk kagak akan ada yang memiliki sifat ketuhanan. Makanya si Dajjal kagak laku ngaku-ngaku jadi Tuhan. Pak denger gak? Dajjal ngaku-ngaku jadi Tuhan tuh kagak laku. Gitu. Awalnya Dajjal ngaku-ngaku jadi Nabi kagak laku. Jadi Tuhan juga sebetulnya untuk orang beriman maka gak laku. Kenapa sebabnya? Sebab Dajjal ternyata dikatakan hebat, dikatakan sakti, hujan bisa didatangkan, dia bilang tumbuh-tumbuhan panen-panen, dia bilang kemudian subur-subur, dia bilang gersang-gersang. Dajjal sakti luar biasa. Mampu kita ngadapin Dajjal. 40 hari Dajjal ngacak-ngacak dunia sampai ke Masjid Darul Wasiah, diinjak si Dajjal. Datang Dajjal ke Darul Wasiah, diinjak-injak sampai ke Keranggan, ke Payangan. Disangka Dajjal katanya kagak ninjak sini. Hati-hati, fitnah yang paling besar itu Dajjal. Seburuk-buruknya yang ditunggu adalah kedatangan Dajjal. Bapak mau ibadah kapan? Mau nungguin Dajjal datang? Waduh, nungguin datang Dajjal kerepotan. Aduh, gak ada orang yang bisa selamat dari godaan Dajjal. Kenapa sebabnya? Dajjal saking saktinya mampu mengelabui orang. Cuma bodohnya Dajjal itu apa? Dibilang sakti, dia tidak bisa menghilangkan tanda di jidat yang bertulis kafaro. Tulisan kafir di jidatnya nampak oleh orang beriman. Tidak hilang tulisan kafir, dibilangnya sakti. Mata kanannya sebelah picak, dibilang sakti tapi kagak bisa ngobatin sendiri. Ini mah mirip-mirip dukun. Mirip-mirip dukun yang ternyata ngasihnya ngasih ajian, ngasihnya ngasih jimat penglaris. 7 turunan nih katanya jimat bisa bikin kaya. Gitu. Tapi kemudian jimatnya kata Pak Suro dilelang. Siapa yang mau jimat ini nih? Saya lelang murah 5 juta. Yakin 7 turunan kaya semuanya. Dilelang. Ada yang iseng-iseng nanya, "Bang,
Kalau memang tuh jimat bisa bikin kaya, kenapa kemudian abang lelang? Kata orang itu, saya lagi butuh banget duit nih. Lah terus kok kagak ngefek di abang jadi orang kaya? Justru itu, saya kan keturunan ke-8. Jadi yang kaya tuh cuma keturunan sampai keturunan ke-7. Kaya. Pas giliran dia keturunan ke berapa? Nah, makanya dia lelang, Mbak. Wong buat dia mah kagak ngefek, wong keturunan ke-8. Nah, ini jangan percaya yang begituan-begituan. Itu dajjal sakti, mata kanannya yang picak kagak bisa disembuhin. Padahal dia bilang sakti. Nah ini, tidak ada makhluk yang memiliki sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan hanya ada pada zat Allah. Aw yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athiron fil fi'li minal af'al. Pak, tidak ada manusia yang memiliki hasil kerja. Manusia itu tugasnya cuma berikhtiar. Kita itu tugasnya cuma bekerja, berikhtiar, berupaya. Saya tanya, hasilnya siapa yang nentuin? Benar. Hasilnya siapa yang nentuin? Hasilnya yang nentuin Allah. Tugas kita mah cuma sekedar bekerja. Ikhtiar. Urusan rizki mah oleh Allah nanti yang ngatur. Tugas kita mah cuma jalan. Tugas kita mah cuma apa? Tugas kita cuma nyari duit. Urusan duit nanti Allah yang kasih. Hasilnya mah tuh. Berarti yang namanya manusia mah bukan makhluk pensiun. Yang namanya manusia mah bukan makhluknya makhluk apa? Makhluk pasif kagak bekerja. Kita mah makhluk ikhtiar. Boleh bilang nggak boleh istirahat, kagak boleh pensiun. Terus aja orang mah berkarya. Nanti lewat karya kita Allah berikan rezeki dari mana, itu makan kehendak Allah. Yang penting mah yang ngajar jangan berhenti ngajar, yang kerja jangan berhenti kerja, yang tani jangan berhenti tani. Kita mah makhluk ikhtiar. Beda sama Bani Israel, kagak ada yang nyawa Bani Israel mah. Bani Israel kagak ada yang kerja nyari duit. Dia mah tinggal turun doang dari langit. Apa? Dari langit makanan yang disebut dengan manna. Berterbangan di hadapan Bani Israel makanan yang dinamakan salwa. Salwa itu sejenis burung malon, sejenis burungnya burung puyuh. Itu mendekat. Kita mau nangkep puyuh aja susah. Bani Israel mah puyuh ngedeketin. Ditangkap, dipotong, tangkap, dipotong. Itu namanya salwa. Sejenis burung puyuh, sejenis burung malon. Mendekati ke Bani Israel. Proteinnya tinggi, vitaminnya lengkap. Malah minta sayur-sayuran. Mimbak liha, wa kithaiha, wa pumiha, wa adasiha. Bosen katanya nih. Makanin apa? Burung puyuh mulu. Pengen apa? Sayur-sayuran dong. Itu ternyata mereka mah kagak kerja. Kerjaannya minta doang sama Musa. Doa sama Tuhan. Biar ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Siapa yang tani? Gak ada yang tani Bani Israel. Itu. Turun lagi dari langit. Namanya manna. Tahu manna? Manna itu sejenis makanan bentuknya salju. Turun dari langit berbentuk salju, gantung di pohon-pohon. Rasanya manis kayak es krim, rasanya manis kayak madu. Mereka tinggal naik ke atas bawa wadah, diwadahin, tahan 2 hari. Makan makanan salju berupa es krim. Makanya ada yang bilang yang namanya makanan diet itu diantaranya es krim.
Karena es krim itu walaupun boleh dikatakan manis, tapi tidak seperti halnya gula biasa. Dia ngandung kadarnya kadar vitamin segala macam. Es krim. Nah itu sejenis es krim salju rasanya seperti madu. Itu. Jadi yang namanya Bani Israel kagak ada yang bekerja. Madu aja kagak beli mereka mah. Madu tinggal nikmatin dari salju yang turun. Lah kita mau di toko herbal nyari madu yang asli susah. Pas sampai dibawa ke rumah ribut sama bini. Madu asli yang dibawa. Iya. Lah kalau dibawa ke rumah mau madu asli ribet dah. Lah perang dunia ketiga repot banget, bisa-bisa kagak disuruh ngaji lagi, udah jangan ngaji loh gitu. Bahas madu mulu. Itu. Nah ini ya, kita ini makhluk ikhtiar, tugas kita itu cuma berusaha. Makanya kalau boleh saya bilang, jadi laki itu jangan berhenti bekerja. Jadi laki jangan berhenti berikhtiar. Ayo aja harus berikhtiar. Habis harga diri kita sama perempuan kalau kita kagak kerja. Ngopi mulu bang, ngopi lagi. Kerja kagak jalan-jalan, udud deui. Ngopi geus biak 2 gelas, udud geus biak 4 batang. Gawe encan keneh wae, udud deui. Waduh, Pak. Kagak kerja mah harga diri kita diinjak-injak sama perempuan. Maka bekerjalah. Kalau boleh dibilang walaupun nganggur, pokoknya pas jam 8 keluar dari rumah. Kemana bang? Nyari kerja. Padahal nyangkut di bengkel. Lah iya. Aduh. Jadi itulah saya katakan bahwa kita ini makhluk makhluk ikhtiar. Au yakuna lahum muawinun fidzalika, atau ada bagi Allah pembantu dalam mewujudkan perbuatan itu. Allah itu katanya memiliki pembantu. Siapa pembantunya? Malaikat. Malaikat itu bukan pembantunya Allah. Allah tidak butuh dibantu sama siapapun. Tetapi malaikat menjalankan tugas daripada Allah, tetap jaminannya surga dan neraka. Gitu loh. Tahu riwayat daripada malaikat yang turun ke bumi sebagai uji coba? Siapa namanya? Harut wa Marut. Harut wa Marut turun ke bumi uji coba. Ya Rob, ya Tuhan. Ini jangan Nabi Adam katanya yang diturunkan ke bumi. Kami juga bisa memakmurkan bumi. Diturunkanlah 2 malaikat ini sebagai uji coba. Akhirnya apa? Akhirnya 2 malaikat ini malah melakukan apa? Melakukan maksiat kagak berhenti-berhenti, melakukan kerusakan di muka bumi, bahkan mengajarkan tentang apa? Sihir. 2 malaikat ngajarin sihir, yang memang sihir itu asalnya ada disembunyikan oleh Sulaiman, kemudian dibukakan, tapi padahal 2 malaikat ini saat mengajarkan sihir, yang namanya sihir bahayanya lebih berat daripada manfaatnya. Dia bisa memecah belah rumah tangga, dia bisa memecah belah kerukunan. Sihir itu Harut wa Marut, uji coba, dihukum oleh Allah. Jadi malaikat itu bukan pembantunya Allah. Malaikat itu melaksanakan tugas dari Allah. Sama seperti halnya manusia, kita sholat, kita ibadah, melaksanakan perintah dari Allah. Wa yastahilu alaihi ta'ala al-ajju. Dikit lagi ya. Sedikit lagi, 5 menit lagi. Wa yastahilu alaihi ta'ala, mustahil kepada Allah ta'ala sifatnya lemah. Apa lemah itu? Wa hadza didul kudrati. Lemah itu lawan kata daripada kudrat. Mustahil Allah itu lemah. Wong Allah memiliki sifat namanya kudrat, artinya kuasa.
Kalau Allah kudrat, Allah kuasa, maka Allah berkuasa. Maka lihat firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Di surat Al-Baqarah ayatnya ayat 20 menceritakan mereka orang-orang yang memang jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada hidayah Allah, yang mencari cahaya cuma sekedar dari kilat. Ketika datang kemudian gelap, mereka ketakutan kembali. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaufi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa saja memberikan hidayah kepada orang-orang kafir dan bisa saja menyesatkan mereka. Tapi karena kesombongannya, karena memang keangkuhannya, maka Allah menghendaki mereka tetap dalam kekafirannya. Datang Nabi akhir zaman kepada mereka tidak diterima. Padahal mereka sejatinya membutuhkan cahaya. Tapi manakala cahaya itu datang, malah mereka tidak ambil dengan sebaik-baiknya. Pak, dilihatin, Allah itu kuasa. Hari ini Allah kuasa menakdirkan kita, langkah kaki kita datang ke majelis taklim. Padahal boleh dibilang ngaji itu sekarang udah sampai malam. Mulainya aja 8:30. Kalau 1 jam berarti kan 9:30. 1 jam 9:30. Mau gening ngaji ya? Itu. Mau gening ngaji datang juga. Ini mah lagi-lagi bukan keinginan kita doang. Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki kita menjadi orang baik. Kata Nabi bilang, mayuridillah bihi khairon yupakih fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka yupakihu fiddin, dia diberikan pemahaman ilmu agama. Makanya kita hadir di majelis taklim, oleh Allah diberikan pemahaman ilmu agama. Mudah-mudahan semuanya berdasarkan kehendak Allah menjadikan kita orang baik. Wa wujudu syai'in minal alam bi ghairi iradatihi ta'ala. Mustahil ada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Aduh, kebetulan kita ketemu di sini. Kebetulan kata kita. Padahal Allah itu sudah menetapkan. Hari ini ketemu kita di majelis taklim, Allah yang menetapkan. Bukan, waduh kebetulan menu hari ini nasi uduk, cakep juga nih. Bukan kebetulan, emang udah disiapin dari 2 minggu yang lalu. Minggu kemarin kosong kita lagak lapar, sekarang ada. Ini mah sudah ada ketetapannya. Semua berdasarkan kehendak Allah, bukan kebetulan. Kebetulan. Dari mana ceritanya kebetulan? Semuanya berdasarkan kehendak Allah. Makanya disetting sesuai dengan rencana Allah. Udah sesuai dengan rencana Allah, kepengen kita lagi. Kepengen gitu. Makanya nih saya kasih doa ya, mau sebagai penutup sebelum kita membahas wal jahlu di ayat apa? Dalam menjelaskan iradat Allah, nanti silahkan buka suratnya, surat Yasin surat 36 ayat 82, kemudian surat Hud surat 11 ayatnya ayat 107, bahasan tentang dalil Allah itu iradat. Nah, saya kasih sedikit boleh dibilang apa ya?
pengalaman pribadi lah. Pengalaman pribadi. Bahwa yang namanya keinginan, kalau kita memiliki keinginan tetapi Allah tidak berkehendak, jadi enggak? Jadi enggak? Kita punya keinginan, Allah tidak berkehendak, jadi enggak? Ya kagak. Sekarang kita enggak punya keinginan, Allah menghendaki, jadi enggak? Jadi sebetulnya yang pasti terjadi itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Yang pasti terjadi itu kehendak Allah. Mau enggak? Keinginan kita itu, cita-cita kita ini sesuai dengan kehendaknya Allah. Artinya segala harapan apapun yang kita cita-citakan, maka akan sampai tercapai sesuai dengan yang kita inginkan. Mau? Ikutin saya. Ini namanya doa agar harapan menjadi sebuah pencapaian. Orang berharap insya Allah bisa tercapai. Jangan dipakai kayak tadi nyari madu. Itu. Jangan dipakai. Allahumma hdina fima rojautana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fima rojautana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina, ya Allah tunjukkan aku fima rojautana, yang engkau harapkan atas diriku, birahmatika, dengan rahmat engkau, ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih dari yang pengasih. Nih, yang unik ada kalimat fima rojautana. Maksudnya fima rojautana, tentang apa yang engkau harapkan atas diriku. Sebetulnya bukan tentang apa yang kau harapkan untuk diriku. Semoga harapanku, cita-citaku sesuai dengan takdirmu. Begitu intinya. Semoga harapanku, cita-citaku insya Allah kesampaian sesuai dengan takdirmu. Allahumma hdina fima rojautana birahmatika ya arhamar rahimin. Saya yakin YouTube malam ini akan banyak yang nonton karena ngejar-ngejar doa ini yang belum hafal. Insya Allah. Itu siapapun yang punya harapan, siapapun yang punya cita-cita, sekalipun usia sudah tidak lagi muda, sekalipun usia sudah tidak lagi muda, saya yakin apapun harapan cita-cita kita, amalkan doa ini, khususnya setiap ba'da subuh tidak lagi sholat sampai datang waktu sholat duha, sampai terbit fajar. Nah, maka amalkan sebanyak-banyaknya, insya Allah apa yang kita harapkan sesuai dengan takdirnya Allah, keputusannya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita tutup nanti dengan doa oleh Abah. Dari saya cukup sekian, walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.